Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Juga salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Tentunya harapannya adalah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi tentang pernikahan atau munakahat. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Hidup berpasangan adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada para pemuda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata dan dapat meredam gejolak nafsu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam sangat menentang pada pergaulan bebas, sebab tujuan pernikahan bukan hanya menyalurkan dorongan nafsu saja, akan tetapi membentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia, yang diwarnai dengan hadirnya anak-anak yang solih atau solihah. Baiklah, untuk pertama kita akan bahas tentang apa itu nikah. Pengertian nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat Islam, nikah artinya akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tujuan pernikahan, seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya adalah pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadaka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, kedua karena kedudukannya, ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat yaitu karena agamanya. Maka nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian tujuan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu untuk membentengi akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau shaum, karena shaum itu dapat membentengi dirinya. Yang keempat, tujuannya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat kemudian keheranan dan bertanya, wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala? Nabi Muhammad SAW menjawab, bagaimana menurut kalian jika mereka, para suami, bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat, ya benar. Kemudian beliau bersabda lagi, begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala. Kemudian tujuan yang kelima yaitu untuk mendapatkan keturunan yang solih. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu akan anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Tujuan yang terakhir yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian. Jika suami istri sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, talak atau yang dapat dirujuk 2 kali
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Setelah kita mengetahui tujuan nikah, maka kita harus mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, mubah, haram, dan makruh. Sekarang penjelasan hukum wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Selanjutnya adalah pengertian sunnah. Sunnah yaitu hukum yang diperuntukkan bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan nikah. Akan tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian mubah dalam nikah yaitu hukum yang diperuntukkan bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Kemudian pengertian hukum haram dalam nikah yaitu hukum yang diperuntukkan bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban nikah, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya.
pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya maka dilarang dalam Islam. Kemudian hukum yang terakhir dalam Islam adalah hukum makruh. Hukum makruh dalam Islam, hukum makruh dalam nikah, yaitu diperuntukkan bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Itu jadi hukum-hukum nikah menurut Islam, diantaranya adalah hukum sunnah, wajib, haram, makruh, dan mubah. Sekarang kita berbicara tentang mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi dalam Quran surah An-Nisa ayat 24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Pertama adalah mahram mu'abbad, atau wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contohnya seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, kemudian bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad. Pengertian mahram ghairu mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya adalah bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Kemudian kita akan membahas tentang rukun dan syarat nikah. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pernikahan nikah, kemudian tujuan-tujuan nikah, terus hukum-hukum nikah, juga mahram atau wanita yang haram dinikahi. Kemudian kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Kemudian perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhurul ulama sebagaimana juga madhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon suami. Calon suami syarat-syaratnya adalah yang pertama bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi
karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Syarat yang kedua bagi calon suami yaitu orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, syarat calon suami yaitu muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Kemudian rukun yang kedua yaitu calon istri. Calon istri syarat-syaratnya adalah pertama bukan mahram si laki-laki. Kemudian syarat yang kedua yaitu terbebas dari halangan nikah. Misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adanya wali. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Kemudian syarat-syaratnya wali adalah pertama orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Kemudian syaratnya lagi, syarat wali adalah laki-laki, bukan perempuan atau banci. Terus syaratnya wali yaitu mahram si wanita. Kemudian balik, artinya bukan anak-anak. Terus syaratnya berakal atau tidak gila. Kemudian adil, artinya tidak fasik. Kemudian tidak terhalang wali lain. Kemudian tidak buta. Kemudian tidak berbeda agama. Dan yang terakhir, syaratnya wali adalah merdeka, artinya bukan budak. Kemudian rukun nikah yang keempat yaitu adanya dua saksi. Firman Allah yang artinya, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Dua saksi syarat-syaratnya adalah berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Kemudian syaratnya lagi bagi saksi yaitu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan yang terakhir syaratnya saksi yaitu sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang terakhir rukun nikah yaitu sihhat ijab qabul. Artinya perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sihhat adalah pertama tidak tergantung dengan syarat lain. Kemudian tidak terikat dengan waktu tertentu. Kemudian boleh dengan bahasa asing. Kemudian syaratnya sihhat ijab qabul yaitu dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Karena apa? Karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Yang terakhir syarat sihhat ijab qabul yaitu qabul harus dengan ucapan qabiltu nikah atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab.
Kemudian setelah kita membahas tentang rukun syarat nikah, maka kita harus mengetahui pernikahan yang sah atau yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah diantaranya Rasulullah SAW bersabda, di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah adalah pertama pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Ini ada dasarnya adalah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung atau jinak pada saat perang Khaybar. Kemudian nikah yang tidak sah yaitu pernikahan sihor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Kemudian pernikahan muhallil. Apa itu pernikahan muhallil? Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dirinya dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Kemudian pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Kemudian pernikahan dalam masa iddah, ini juga pernikahan yang tidak sah, yaitu pernikahan di masa di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Kemudian pernikahan tanpa wali. Pernikahan tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Kemudian pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Yang terakhir yaitu menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persesuaian. Baiklah anak-anakku semua, itu tadi penjelasan tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Dari pertama definisi atau pengertian nikah, tujuan nikah, rukun nikah, kemudian mahram, dan juga pernikahan yang tidak sah. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.